Kembali lagi sama aku, Salsa Amalia, di channel kesayangan kalian. Enggak. Jadi video kali ini konsepnya agak berbeda ya, karena di video kali ini aku akan sedikit showing myself ya. Aku akan sedikit talking about myself gitu, karena biasanya kan video-video yang aku upload di channel ini itu ya emang purely video tugas gitu, tanpa ada sedikit pun video-video yang di dalamnya mengandung tentang diri aku gitu. Jadi video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang memang berhubungan dengan aku dan juga dengan hal-hal yang sedang aku lakukan sekarang. Meskipun sebenarnya video ini sama aja gitu sama video-video yang aku upload sebelumnya. Ini video tugas, tapi emang isinya adalah tentang diri aku gitu, about myself gitu. Dan I hope this video can make us to be more close gitu. Jadi aku harap video ini bisa ngebuat aku sama kalian tuh lebih dekat gitu. Jadi tonton videonya sampai selesai dan kita langsung ke pertanyaan pertama, oke? Oke, pertanyaan pertama tentang nama lengkap ya. Jadi nama lengkap aku Salsa Amalia Nurpadila. Aku biasa dipanggil Caca, Aca, atau Sasa gitu ya. Ngeselin yang manggil Sasa itu. Cuma biasanya kebanyakan orang manggil aku Caca sih, atau enggak Aca gitu. Dan aku itu tinggal di Tasikmalaya guys, tepatnya di daerah Kecamatan Cigalontang yang ya cukup jauh ya kalau misalnya kalian daerah kota Tasik. Ini lebih ke kabupaten gitu ya, bukan kota gitu. Oke, jadi ini berbicara tentang my profesi gitu ya, profesi aku. Jadi sekarang profesi aku adalah seorang pelajar, aku seorang mahasiswa di Universitas Siliwangi. Aku dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, jadi aku adalah mahasiswa yang berada di bawah naungan FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Siliwangi. Oke, jadi kalau ngejawab pertanyaan ini pertanyaannya emang agak luas ya jawabannya, cukup luas. Karena selama aku menjadi mahasiswa itu banyak banget sih kegiatan yang aku lakuin tuh, nggak cuma belajar, nggak cuma dengerin dosen menjelaskan gitu, nggak cuma ngerjain tugas gitu, meskipun online gitu ya, tapi banyak hal yang aku lakuin tentunya. Dan salah satunya yaitu aku mengikuti salah satu kegiatan UKM yang disediakan oleh kampus untuk menjadi wadah bagi mahasiswanya merealisasikan hobi mereka, passion mereka, atau kemampuan mereka gitu. Jadi aku mengikuti salah satu UKM di Universitas Siliwangi untuk merealisasikan hobi aku, yaitu menyanyi. Jadi aku mengikuti UKM PSM, Paduan Suara Mahasiswa di Universitas Siliwangi. Dan alhamdulillahnya sekarang aku udah menjadi salah satu staf magang kepengurusan ya di PSM, yaitu di bagian Public Relation Department. Oke, jadi jawaban untuk pertanyaan ini sebenarnya udah dijawab juga ya di pertanyaan sebelumnya gitu. Aku punya motivasi untuk masuk PSM ini karena pertama hobi aku punya hobi bernyanyi. Jadi aku pikir dengan masuk PSM ini aku bisa mengisi waktu-waktu luang aku bisa mengisi kehidupan perkuliahan aku dengan hal positif, yaitu dengan merealisasikan dengan meningkatkan hobi aku, yaitu bernyanyi. Kemudian yang kedua, aku tuh gak mau jadi mahasiswa yang kupu-kupu guys, kuliah pulang gitu, karena menurut aku itu gak ada gunanya gitu sebagai mahasiswa. Karena sebenarnya real life kehidupan mahasiswa itu gak cuma belajar, gak cuma ngerjain tugas, gak cuma dengerin dosen ngejelasin gitu kan, gak cuma aktif di kelas gitu. Tapi mahasiswa itu menurut aku ya bagaimana kita memaknai gitu kehidupan perkuliahan kita supaya kita bisa improve our society, improve our life gitu kan, to be more positive, to be better gitu kan. Jadi aku pikir dengan masuk PSM ini aku bisa mengisi lah kegiatan perkuliahan aku dengan hal-hal yang positif.
Kemudian yang selanjutnya, karena aku mau menjadi mahasiswa yang open minded, karena tentunya dengan kita mengikuti sebuah UKM, dengan mengikuti sebuah organisasi, tentunya itu di dalamnya itu ada hal yang harus kita pecahkan, mulai dari menyusun acara atau misalnya memecahkan masalah antar anggota. Itu kan perlu perlu koordinasi yang baik gitu, perlu open minded yang luas gitu. Jadi aku pikir dengan masuk ke UKM PSM ini, aku juga bisa melatih salah satu kemampuan yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa, yaitu open minded, yang bisa membantu mahasiswa merealisasikan posisi dirinya sebagai agent of change gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi masuk PR ya. PR, Public Relation Department. Itu yang pertama adalah karena aku mau meningkatkan skills aku di bidang ilmu komunikasi. Karena seperti yang teman-teman lihat, seperti yang teman-teman dengar, aku anaknya senang banget ngobrol di depan kamera gitu. Meskipun ya banyak video-video yang aku buat tentang myself, tentang hal-hal yang memang politik juga, aku kadang ngobrol gitu tentang hal-hal yang kayak mengobrolkan masa depan yang bisa aku jadiin motivasi, tapi aku nggak upload. Jadi aku tuh bertujuan masuk ke PR ini supaya aku bisa dapat motivasi, supaya aku bisa dapat keberanian gitu ya, untuk mengupload video-video aku gitu, untuk mengupload video-video yang aku buat gitu, dengan ilmu-ilmu yang nanti diberikan oleh PR ini. Kemudian yang selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya, ketika kita masuk ke sebuah kepengurusan, ke sebuah organisasi, tentunya banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu ya, mulai dari kayak insight yang lebih luas dari mahasiswa yang kuliah pulang gitu kan, terus juga insight pengalaman tentunya, karena menurut aku pengalaman itu hal yang cukup penting bagi sebuah kehidupan. Jadi aku berpikir dengan masuknya aku ke PR ini menjadi salah satu staf magang kepengurusan, kedepannya aku bisa menjadi pengurus ya, insya Allah. Semoga aja ya teman-teman doain gitu, aku bisa menjadi mahasiswa yang bermanfaat ke depannya gitu, yang bisa merealisasikan aku atau mahasiswa itu sebagai agent yang salah satunya agent of change gitu, agent of control gitu, yang memang itu salah satu hal yang tidak bisa semua mahasiswa capai gitu, karena ada mahasiswa yang memang pikirannya pasif gitu, karena mereka tidak mau berkolaborasi, tidak mau explore dunia perkuliahannya gitu. Dan aku nggak mau jadi mahasiswa kayak gitu, jadi akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke PR, yang memang menurut aku PR ini ya seperti dari namanya ya, relation gitu ya. Aku pikir relasi itu penting, jadi aku masuk ke PR gitu. Kalau berbicara tentang harapan gitu ya, tentunya luas banget. Cuma kita berbicara tentang harapan kita yang sekarang gitu. Harapan menjadi mahasiswa yang mengikuti PSM, Paduan Suara Mahasiswa. Aku berharap tentunya yang pertama aku bisa mengasah gitu ya, aku bisa terus meningkatkan skills aku di bidang tarik suara gitu. Dan yang kedua ya seperti yang tadi aku jelaskan, aku berharap semoga aku bisa menjadi mahasiswa yang bermanfaat, yang bisa semakin meningkatkan skills aku seperti open minded, kayak hal semacam itu yang memang sangat dibutuhkan untuk mahasiswa gitu ya, untuk pelajaran kehidupan kedepannya gitu, untuk membuat my life is to be better gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua maksudnya, kemudian yang selanjutnya itu aku berharap aku bisa menjadi mahasiswa anggota yang bermanfaat bagi PSM Universitas Siliwangi, yang bisa menghasilkan banyak karya, kemudian dia meningkatkan citra nama baik PSM di mata organisasi lain atau bahkan di luar universitas lain gitu kan. Itu harapannya. Oke guys, kayaknya pertanyaannya udah beres ya, udah semua pertanyaannya aku jawab gitu. Aku harap dengan
aku menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian bisa lebih dekat sama aku, terutama buat anak-anak anggota PSM ya. Aku berharap kalian bisa lebih mengenal aku melalui video ini. Kalian bisa lebih kenal aku dengan melalui cara aku berbicara, melalui cara aku berinteraksi di depan kamera gitu. Kalian bisa mengenal aku lebih baik gitu, dan aku berharap aku pun bisa mengenal kalian lebih baik, terutama bagi para anggota di public relation, karena aku sendiri pun merasa kayak aku belum terlalu mengenal kalian banyak gitu. Aku cuma mengenal banyak tentang kalian itu baru beberapa orang gitu, kayak Raihana dan juga Ahla tuh ada chat, terus ada Ahmad Fauji, aku tahu karena dia satu SMA sama aku, jadi aku berharap aku bisa lebih mengenal kalian lebih banyak. Dan mungkin video yang sekarang cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga kedepannya aku bisa lebih mengupload banyak-banyak lagi tentang video yang bisa showing myself gitu. Semoga kalian suka sama videonya. Semoga tujuan dari video ini tercapai ya. Aku bisa lebih dekat sama kalian gitu. Oke, and see you on my next video. Bye-bye guys.